Awali dengan Gru yang mendatangi acara pesta perayaan awards alumni dan Gru bertemu teman lamanya. It is Maxime Lamal. Look magnificent. Yes, I know. You know, it's good to laugh, Sebut no? saja Joko dan pacarnya Anyway, you Valentina. remember my Nggak girlfriend? pakai Rossi ya? Valentine. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dia bukan pembalap, tapi dia itu penjahat. Film dilanjutkan dengan pengumuman pemenang Golden Alumni, yang dimana tanpa disangka dan tidak terduga, si Joko lah pemenang Golden Alumni tersebut. Si Joko pun berjalan ke depan panggung dan mengambil piala miliknya. Dengan sombongnya, si Joko memberikan pidato yang tidak ada gunanya. Dan tidak lupa si Joko memperlihatkan penemuan barunya, yaitu serum manusia kecoa. Dan dengan sekejap mata, maka berubahlah si Joko menjadi kecoa. Dan menampakkan kekuatan kecoa yang tidak dapat dikalahkan oleh semua orang, kata si Joko. Tanpa Joko sadari, dia telah diincar oleh Gru dan anak buah Gru. Si Joko pun akan segera ditangkap atas nama anti-villain language. Dan setelah si Joko sadar kalau dia akan ditangkap, maka si Joko menyerang Gru. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Tanpa disadari, Joko telah dikelilingi atau dikepung anak buah Gru yang sudah siap untuk menangkapnya dan menyiapkan jebakan untuk si Joko. Akhirnya, Joko pun tertangkap dan bersumpah akan membalas Gru. Sesudahnya dari pesta, Gru pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga kecilnya. Di sini kita dapat melihat Gru sudah mempunyai anak kandungnya sendiri, yang dapat kita sebut namanya dengan Junior. Oh, that really tastes like the Bahamas. Ketika anaknya sudah mulai bosan, Gru berusaha mencairkan suasana dengan bercanda dengan anak-anaknya. Tidak lupa pula Minions ikut serta mengambil alih tugas Gru dengan sigap. Saat berkumpul dengan keluarga yang sedang hangat-hangatnya, Gru kedatangan seorang tamu Sure, yang but what's memberitahu bahwa Joko baru saja berhasil membebaskan diri. Indut pun menampilkan rekaman CCTV yang menunjukkan Joko di dalam tahanan dan terlihat membebaskan dirinya sendiri dari pasungan baja. Dengan sombongnya, Joko berkata bahwa dia akan membalas dendam terhadap Gru. Dan itu merupakan hal yang mudah baginya. Joko pun berkata, kau tidak akan bisa lari dariku. Kemanapun kamu berada, aku akan mencarimu, Gru. you're gonna Istrinya yang mengetahui bahwa keluarganya sedang dalam bahaya menjadi panik. Namun Gru berusaha menenangkan dirinya. Jangan khawatir sayang, santai saja. Dia sedang berada di dalam pengawasan ketat. Bahwa Joko telah kabur. Dia tidak akan bisa kabur. Mendengarkan itu, istrinya sedikit tenang. Namun Pak Gendut berkata Joko telah kabur dari tahanan sejak semalam. Suasana hati pun berubah menjadi panik. Dia segera mengajak semua keluarganya untuk berkemas dan pindah ke tempat yang lebih aman. Bantuan dari Pak Gendut tak lupa. Guru juga mengajak para minion untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di sini kita melihat bahwa minion itu sangat jahil, sehingga Pak Supir sedang kehabisan emosinya. Si supir pun memberhentikan bisnya, dan kalian tahu apa? Si supir bis itu menurunkan semua minion, hingga tersisa satu minion. Tanpa disadari, salah satu minion tertinggal di luar lift. Di sini kita ditampilkan guru dan keluarganya yang telah tiba di tempat tinggal baru, beserta identitas baru yang akan mereka gunakan selama persembunyian mereka dari kejaran si Joko. Seperti biasa, namanya punya tetangga, sedikit-sedikit kepo. Ditampilkan pesta penyambutan kebebasan si Joko oleh pasukan kecoa. Di sini si Joko memamerkan ciptaan barunya, yaitu robot kecoa raksasa. Dengan bangganya, pacarnya si Joko memuji pertemuan si Joko tersebut dan dia membuat rencana menculik salah satu anggota keluarga si Gru, yaitu si Junior. Diperlihatkan di markas besar. Gendut merekrut minion yang mau ikut dengan ikhlas, dengan syarat harus paling kuat, best of the best, dari beribu-ribu minion.
hanya 5 minionnya saja yang bersedia menjadi kelinci mencoba. Si Pak Gendut itu pun dikarenakan terpaksa. Dengan cepat, Pak Gendut memerintahkan kelima minion memasuki mesin kapsul, yang dimana kapsul tersebutlah yang dapat merubah kelima minion menjadi kekuatan super yang berbeda-beda. Sini kita diperlihatkan adegan seru perubahan minion yang 5 orang tadi masuk menjadi minion super, dan minion lain pun kaget dan tercengang akan perubahan kelima minion tersebut. Sisa minion tadi pun yang mundur secara tiba-tiba mendorong 5 minions di depan lainnya, mereka akan sangat menyesal. Di sini kita melihat Gru dengan tampilan baru yang sangat berbeda dengan tampilan biasanya. Di sini Gru bertemu dengan tetangga barunya. Dengan spontan, Gru menyapa tetangga barunya tersebut dengan berusaha sok akrab dengan tetangga barunya tersebut. Namun sayang sekali tetangga barunya tersebut sangat cuek dan tidak terlalu menggubris keberadaan si Gru. Di sini ditampilkan anak tetangga Gru dengan raut wajah yang mencurigakan, dengan senyuman jahat. Si Juminten berusaha menakut-nakuti Gru, dan kalian tahu apa? Ternyata Gru lebih terkejut daripada muka Juminten yang menakut-nakutinya tadi. Kenapa bisa terkejut? Gru terkejut karena melihat ponsel si Juminten yang ada lambang BTS-nya. Ternyata Gru juga penggemar BTS. Plastik. Robot kecoa Joko pun mendarat di pom bensin. Saya kira cuma mendarat untuk belanja. Tetapi ini benar-benar untuk mengisi bensin. Dan dengan jahatnya si Joko merubah petugas pom bensin menjadi manusia kecoa dan menjadi anak buah si Joko. Juminten membuat suatu perjanjian dengan Gru. Di sini Juminten telah memberitahu Gru kalau dia telah mengetahui tentang identitas asli Gru. Dan dia berjanji kepada Gru kalau dia tidak akan membuka identitas Gru. Tapi si Juminten memiliki syarat, yaitu Gru harus membantu Juminten merampok kastil di mana Gru sekolah dulu. Di sini Juminten berencana untuk menculik musang kesayangannya Mak Lampir. Dan si Juminten pun berencana mengancam si Gru. Jika tidak mau terlibat di dalam kejahatan perampokan yang ia rencanakan, maka dia akan memberitahu seluruh dunia siapa itu Gru. Gru pun mulai panik dan khawatir tentang keselamatan keluarganya. Maka tanpa pikir panjang, Gru menyetujui keinginan si Juminten. Di sini kita diperlihatkan adegan di mana minion super yang membantu temannya untuk memanaskan kopi dengan kekuatan supernya, mata laser. Tetapi kekuatan itu yang digunakan terlalu luar biasa, melebihi batas. Dan di sini minion super belum bisa mengendalikan kekuatannya. Bahkan bumi pun tembus sampai menuju satelit karena laser matanya yang digunakannya. Para minion ingin mencoba kekuatan yang mereka miliki dan berusaha menjadi pahlawan kesiangan. Namun, akan tetapi bukannya menjadi pahlawan, mereka malah membuat kerusuhan di tengah kota. Dikarenakan mereka belum bisa mengendalikan kekuatan super mereka dan belum bisa menggunakannya dengan baik, Pak Gendutun yang sudah habis emosinya marah-marah atas perbuatan mereka perbuat. Para minion super pun tanpa pikir panjang, Pak Gendut langsung saja memberhentikan mereka dari pasukan elit minion. Dengan wajah sedih, para minion tersebut tidak dapat melakukan apapun karena semua memang kesalahan mereka. Memang bagong. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan adegan si Gru dan si Juminten dan si Junior yang melakukan aksi penyusupan di kastil tempat Gru sekolah dulu. Sesudah mereka berhasil masuk ke dalam kastil, tak sengaja Juminten menekan tombol bahaya dan membangunkan si Mak Lampir. Dengan marahnya, Mak Lampir terbangun dan langsung mengejar mereka. Dan Mak Lampir mengubah kursi rodanya menjadi kursi roda monster dengan ban raksasa. Saat situasi tegang, si Juminten hampir terjatuh. Tapi untung saja dapat diselamatkan oleh Gru. Dan Gru menyemprotkan pasta gigi ke wajah Mak Lampir pun kepedasan dan hilang kendali sehingga tergelincir, menabrak dinding yang bergambar wajahnya sendiri. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dengan menggunakan kereta terbang milik Mak Lampir. Mak Lampir yang telah mengetahui pencuri tersebut adalah Gru, sengaja menghubungi Joko dan mengajak si Joko untuk berkolaborasi. Dikarenakan mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Gru.
Mereka pun bersepakat untuk kerjasama dan menghancurkan si Gru. Might be looking for the same person. Mak Gendut mendapat kabar darurat dari Gru bahwa Gru sedang dalam bahaya. Mak Lampir yang sudah berada di rumah Gru menunggu dan langsung menghadang si Gru. Nenek tua ini meminta untuk mengembalikan musang kesayangannya. Di sini Mak Lampir menyerang Gru terlebih dahulu dan menyerang istrinya Gru. Ketika Gru kalah langkah karena harus menghadapi Mak Lampir, Joko berhasil membawa si Junior kabur dan menaiki robot kecoanya. Namun, dengan sigap, si Juminten segera mengejar dengan kereta terbang milik Mak Lampir yang tadi diambil mereka. Gru pun berhasil mendarat di atas robot kecoa. Namun tidak sengaja kaki Gru terpeleset. Dengan keadaan menjadi sangat menegangkan, robot pun hilang kendali dan menabrak gedung cakar langit. Syukurnya Gru selamat, tapi si Joko berhasil mengubah si Junior menjadi kecoa Junior. Akan menuruti semua kemauan dan perintah si Joko. Di sini kita melihat kemarahan Gru karena anaknya telah diubah oleh Joko. Gru diserang oleh robot kecoa, akan tetapi gedung yang menjadi pertarungan tidak cukup kuat menahan berat bobot kecoa sehingga robot tersebut terjatuh sampai ke lantai dasar. Di sini kita melihat adegan epik. Gru melawan Joko. Gru berhasil mencapai kaki Joko dan menariknya. Namun, si Gru terjatuh dan tangannya diinjak oleh si Joko. Si Junior yang telah berubah menjadi manusia kecoa, Junior pun mulai sadar karena melihat ayahnya yang terpojok. Dan Junior pun menyerang Joko balik dan membuat si Joko terjatuh dari gedung dan menyelamatkan ayahnya. Berkat kekuatan super yang diberikan oleh si Joko, di sini ceritanya senjata makan tuan dong. Para minion super pun datang, membawa peliharaan mereka dan mengeroyok si Joko. Singkat cerita, keluarga kecil ini pun bersatu kembali. Bersama para minion yang super ikut bergabung, See you later, Gru buddy. dan keluarganya kembali ke rumah lama mereka. Di akhir cerita, Gru memuji si Joko dalam penjara. Mereka membahas awal kebencian antara si Joko dan Gru. Di sini kita juga diperlihatkan kebersamaan antar Gru dan Joko bernyanyi bersama dan menghibur para tahanan, dan semua tahanan berjoget ceria bersama, dan tidak lupa kehadiran para minion meramaikan suasana. Kisah yang kita bisa ambil dari film ini, kebaikan dapat datang dari tempat yang tak terduga. Meskipun Joko awalnya adalah musuh Gru, pada akhirnya mereka bisa saling memahami dan bahkan berkolaborasi. Ini mengajarkan bahwa kebaikan dan pengertian dapat muncul di tempat-tempat yang tidak terduga, bahkan dari orang-orang yang awalnya kita anggap musuh. Sampai di sini, paham?